Salam jumpa dengan Mr. Art dalam belajar matematika, berbagi ilmu, ilmu berbagi. Faktorial yang kedua akan kita bahas kali ini, yaitu mengenai aljabar faktorial. Sebelumnya di faktorial 1 sudah kita bahas rumus faktorial untuk bilangan bulat, positif, dan 0. Ini dia rumus rekursifnya, dan untuk n sama dengan 0, maka kita peroleh nilainya 0 faktorial adalah 1. Ingat ya, bahwa rekursif ini diperuntukkan untuk bilangan bulat positif. Dan yang ini untuk n sama dengan 0, 0 faktorial sama dengan 1. Jadi jika kita temukan n-nya nanti dalam penyelesaian soal, misalnya minus 2 faktorial, minus 3 faktorial, maka tidak berlaku untuk rumus rekursif ini gitu ya. Dan untuk bilangan-bilangan lainnya bagaimana? Untuk bilangan real dan kompleks nilai faktorialnya berapa? Itu akan kita bahas di faktorial yang ketiga. Sekarang langsung kita bahas aljabarnya, contohnya seperti ini. Bagaimana mencari nilai dari 0 faktorial tambah 1 faktorial tambah 2 faktorial tambah 3 faktorial kurang 4 faktorial. Langkahnya, masing-masing dicari ini nilainya. Berapa 0 faktorial, berapa 1 faktorial, dan 2 faktorial, dan seterusnya. 1 tambah 1 tambah 2 kali 1, dan seterusnya gitu ya. Jadi yang ini bisa kita hitung, ini 1 tambah 1 tambah 2 tambah 6 dikurang 24. Dan hasilnya adalah 10 dikurang 24 ada min 14. Bisa ya? Langsung yang kedua, tentukan n jika n faktorial per n-1 faktorial sama dengan 8. Caranya, ini kita lihat n-nya lebih besar daripada n-1. Jadi n-nya ini, n faktorial kita uraikan menjadi n dikali n-1 faktorial. Kemudian ini kita hentikan di n-1 faktorial karena penyebutnya juga sudah n-1 faktorial yang bisa kita coret. Kita sebut kita coret ya. Sebenarnya ini artinya karena bernilai 1. Jadi n dikali dengan 1 sama dengan 8. Berarti n-nya berapa? 8. Gitu ya. Yang berikutnya. Tentukan n bulat positif jika n faktorial per n-2 faktorial sama dengan 2n. Nah, jadi ini n faktorial per n-2 faktorial. Kembali kita lihat n lebih besar dari n-2. Jadi, kita uraikan n faktorial ini sampai dapat n-2 faktorial. Jadi n dikali n-1 kali n-2 faktorial per n-2 faktorial sama dengan 2n. Lalu kalau ini kita coret atau ini bernilai 1, kita peroleh n dikali n-1 sama dengan 2n. Itu satu persamaan kan ya. Yang boleh nanti kita pindah 2n yang di kanan ke kiri gitu ya. Kata kita sering kata pindah nggak apa-apa. Jadi kita dapat n dikali n-1 kurang 2. n-1 pengali pertama dikurang, ini kan min 2n. Jadi min 2, n-nya sudah di luar kita buat ya. n dikali n-3 sama dengan 0. Jadi dari sini kita dapat n-nya 0. Kalau dari sini n-3 sama dengan 0 atau n-nya 3. Yang ini n-nya sama dengan 0, kita sudah dapat ini yang tidak memenuhi karena soal minta yang bulat positif gitu ya. Jadi n yang memenuhi adalah 3. Ngerti ya? Yang berikutnya, tentukan n jika n faktorial n per n-2 faktorial sama dengan 20. Caranya mirip seperti yang tadi, n faktorial kita uraikan sampai dapat n-2 faktorial. Lalu yang ini kita coret. Nah, kita ketemu dengan n dikali n-1 sama dengan 20. Sesuatu yang perlu di sini kita pahami bahwa kita sedang bekerjakan dengan notasi faktorial. Jadi, bisa dengan dua cara. Bisa kita dengan menjabarkannya seperti aljabar polinom ya. Jadi n kuadrat, yang ini kita kali n kuadrat dikurang n sama dengan 20 atau n kuadrat kurang n kurang 20 sama dengan 0. Ini kita faktor, tentu 20 kan 4 kali 5. Agar min n berarti di sini harus min 5, di sini tambah 4 gitu ya. Jadi kita dapatkan n tambah 4 sama dengan 0, n-nya min 4.
Kalau dari sini N-5 sama dengan 0, N sama dengan 5. Kembali ini, karena yang kita gunakan rumus rekursif untuk bilangan bulat tadi, N-nya tidak mungkin minus 4. Atau di soal juga sudah memintakan N bulat positif. Jadi jawabannya adalah N sama dengan 5. Lanjut ya. Cara yang kedua, jadi kalau kita tadi sudah sampai pada bentuk N dikali N-1 sama dengan 20, apa sebenarnya yang sedang disebutkan dari sini? Ini adalah N dan N-1 itu adalah dua bilangan yang berurutan. Jadi 20 ini juga diinginkan bahwa kita tulis dalam dua bilangan berurutan gitu ya. Karena N dikali N-1 artinya ini dua bilangan berurutan, maka kita buat 20 dalam dua bilangan berurutan. Caranya begini, 20 itu kan kalau dibagi 2 dapat 10. Jadi 2 kali 10. 10 itu masih bisa kita buat dalam faktor prima 2 kali 5. Nah, 2 kali 2 kali 5 ini bisakah kita buatkan menjadi hasil kali dua bilangan berurutan? Tentu saja bisa. Ini adalah 5 kali 4. Berarti N dikali N-1 itu adalah 5 kali 4. Kalau begitu tinggal menyamakannya bahwa yang seletak N dan 5. N sama dengan 5. Atau N-1 sama dengan 4, juga N sama dengan 5. Gitu ya. Jadi jawaban soal ini adalah N-nya 5. Kita lanjut ya. Tentukan N cacah jika N tambah 1 faktorial per N-2 faktorial sama dengan N faktorial per N-4 faktorial. Bagaimana caranya? Perhatikan bahwa N tambah 1 dengan N-2 itu lebih jauh ya dibanding N tambah 1 dengan N yang sebelah kanan. Jadi sebaiknya N tambah 1 faktorial ini uraikan menjadi sampai dapat N faktorial yang di kanan, biar lebih dekat. Ya. Jadi kita tulis N tambah 1 faktorial, kurangi 1 berarti tinggal N faktorial. Nah sudah sama sekarang dengan yang di kanan. N-2 faktorial yang di bawah ini, N-2 kali N-3 kali N-4 faktorial. Sekarang sudah ketemu sama dengan yang di kanan. Kita coret yang sudah sama. Jadi kita dapat N tambah 1 per N-2 kali N-3 sama dengan 1. Boleh kita kasih kali silang ya. Jadi N tambah 1 sama dengan N-2 kali N-3. Nah, jadi N tambah 1 sama dengan ini kita kalikan, N-2 kali N-3 itu adalah N kuadrat kurang 5N tambah 6. Atau kita buat semua dalam satu ruas, jadi ini adalah N kuadrat, ini N dengan min 5N, kalau disatukan dalam satu ruas min 6N, 1 dengan 6 tambah 5. Kita faktorkan N-1 kali N-5 sama dengan 0. Jadi dari sini kita dapat N-1 atau dari sini kita dapat 5. Tentu saja ini tidak memenuhi, tapi yang memenuhi adalah 5. Kenapa ini tidak memenuhi? Karena kalau kita substitusi ke soal, misalnya ini N-nya 1, akan terjadi di bawah ini 1 min 4 faktorial, min 3 faktorial. Jadi tidak memenuhi gitu ya. Lanjut kita ke nomor 6. Jika 2N faktorial per 2N min 2 faktorial sama dengan 30, berapa N-nya gitu ya? Tentukan N. Nah, yang mau dilihat dari sini, kalau N faktorial itu kan berkurang-kurang 1 kalau mau kita buat rumus rekursifnya. N dikali N-1 kali N-2 dan seterusnya sampai 1. Gimana kalau 2N? Maka ini adalah 2N kurangi 1 tetap, tapi si 2N yang dikurang 1 ya. 2N kurang 1 kali 2N kurang 2 faktorial. Berhenti di sini karena di bawah sudah ada 2N min 2 faktorial. Kalau kita coret, kita dapat 2N dikali 2N min 1 sama dengan 30. Kembali kita ke cara pertama, yaitu aljabar dengan polinom lah ya. Bahwa ini kalau kita kalikan 2N dengan 2N, 4N kuadrat. Dikurang 2N sama dengan 30. Kalau ruas kiri dan kanan kita bagi dengan 2, kita peroleh 2N kuadrat kurang N sama dengan 15. Atau kita buat dalam satu ruas, lalu yang ini kita faktor. Ini faktornya 2N tambah 5 kali N min 3. Jadi kita dapat dari sini N-nya min 5 per 2, atau dari sini N sama dengan 3. Nah, sementara min 5 per 2 nggak memenuhi ya. Jadi yang memenuhi adalah 3.
Ngerti ya? Kita lanjut. Cara yang kedua, tadi kita sudah berbicara bahwa sejak ini kita bahas adalah faktorial, maka ini kita lihat adalah dua bilangan yang berurutan, yaitu 2n dan 2n-1. Karena ini dua bilangan berurutan, maka 30 ini kita buat dalam dua bilangan berurutan, tapi caranya buatkan dulu faktor primanya. 30 kan 2 kali 15. Buat lagi 15 itu adalah 3 kali 5. Jadi 2 kali 3 kali 5. Karena ini hanya mau dua bilangan berurutan, ini kan 2n dan 2n-1. Maka yang ini akan juga kita buat dalam dua bilangan berurutan saja. 2 kali 3-nya bisa kita buat 6, ini 5. Berarti 2n dikali 2n-1 adalah 6 kali 5. Kalau begitu 2n-nya adalah 6, berarti n-nya adalah 3. Atau boleh juga dari 2n-1 sama dengan 5, n-nya dapat juga tentunya 3. Ya. Oke, lanjut yang ketujuh. Jika n faktorial per n-3 faktorial sama dengan 120, tentukan nilai n. Nah, bisa kita lihat yang ini ternyata kalau kita uraikan n faktorial per n-3 faktorial sama dengan 120, n-nya yang faktorial ini kita uraikan sampai ketemu n-3 faktorial. Jadi n dikali n-1 kali n-2 kali n-3 faktorial per n-3 faktorial. Kita coret ya. Jadi ini adalah n dikali n-1 kali n-2 sampai dengan 120. Tentu saja dengan polinom atau suku banyak ini akan memakan waktu juga gitu ya. Mari kita kerjakan secara pemahaman faktorial ini sendiri. Bahwa yang ini n-1 berarti ini dan n-2 adalah 3 bilangan yang berurutan. Kalau begitu, karena n dan n-1, n-2 adalah 3 bilangan berurutan, maka 120 ini kita buat dalam 3 bilangan berurutan. Tapi kalau saya langkahnya akan saya buat simpel dulu. 120 adalah 10 kali 12. Lalu 10-nya ini akan dibuat dalam faktor prima 2 kali 5. 12-nya adalah 2 kali 2 kali 3. Jadi yang ini akan kita buat jadi 3 bilangan berurutan. Mana yang tepat ya? Tapi yang ini ada 5, seandainya ini kita buat jadi 6, oh berarti yang ini adalah 4. Kalau begitu bisa kita buatkan dalam 3 bilangan berurutan ini 6 kali 5 kali 4. Kalau begitu n dikali n-1 kali n-2 adalah 6 kali 5 kali 4. Yang artinya n-nya adalah 6. Nah gitu ya. Atau n-1 adalah 5. Jadi n-nya 6 juga gitu ya. Kira-kira begitu. Ngerti ya? Oke, sekarang berapakah nilai dari min setengah faktorial? Nah, kalau rumus-rumus yang tadi itu kan, rumus rekursif diperuntukkan untuk bilangan bulat positif. Dan 0 faktorial adalah 1. Terus berapa min setengah faktorial? Nah, ini akan kita bahas di faktorial yang ketiga. Jadi, tetap ingat belajar bersama dengan Mr. A dalam berbagi ilmu, ilmu berbagi di faktorial 3. Cukup sekian dan terima kasih.